Lukas 2 nomor 21-22. Kemudian beliau berpuasa juga, Matius 6 nomor 16. Beliau mengajarkan amalan soleh, beliau mengajarkan beramal, beliau mengajarkan kemudian berbakti dan berbuat baik berupa ketaatan kepada Tuhan, Matius 5 nomor 39. Dan banyak lagi yang membuktikan bahwa dia itu adalah seorang muslim. Kesimpulannya, Ibrani 5 nomor 7, Yesus adalah anak yang soleh. Tapi kenapa Kristen tidak soleh? Kenapa Kristen tidak muslim? Kenapa Kristen tidak beramal perbuatan-perbuatan baik yang diajarkan oleh Yesus? Karena Kristen ini adalah pengikut Yesus. Loh, maksudnya Bang Suma, Kristen ini pengikut Yesus, tapi Yesus yang bukan manusia. Yesus yang juga mengaku sebagai Mesias, Al-Masih. Tertulis di mana? Di dalam Galatia 1 nomor 12. Paulus pendiri Kristen mengaku dia menerima Injil bukan dari manusia. Dengan kata lain, bukan dari Yesus, tetapi dari makhluk halus, makhluk roh yang mengaku Mesias. Sedangkan Yesus berkata di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Al-Masih, akulah Mesias. Dia akan datang dan dia akan menyesatkan banyak orang. Tengok aja, Kristen sampai miliaran, bernumpuk-numpuk Kristen itu di barat. Kenapa? Karena itu sudah nubuatan daripada Yesus itu sendiri. Nah, itu bukti. Jadi kalau hari ini kita menemukan Yesus itu muslim, tetapi ada orang, sekelompok orang mengaku pengikutnya, tapi bukan muslim, tapi kafir, itu dikarenakan yang diikuti bukan Yesus muslim, tetapi yang diikuti adalah Yesus yang kafir, yang kufur. Yesus ada dua, Yesus yang anak soleh dan Yesus yang adalah makhluk kufur kepada Allah. Yang mana itu? Yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus anak soleh. Nah, itu yang diikuti oleh orang Kristen. Yesus yang bukan anak soleh ini yang diikuti. Sedangkan Yesus yang anak soleh hanya untuk Bani Israel. Yesus yang adalah kufur, yang menganggap dirinya Tuhan, akulah Alfa dan Omega, itu bukan Yesus anak soleh, tetapi Yesus yang adalah Mesias palsu yang datang kepada Paulus in the gang untuk mengajarkan kemudian anak keturunan Adam mencari pengikutnya. Lahirlah agama Kristen itu. Makanya endingnya di mana? Kebenaran ucapan saya ini. Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Enyahlah kalian wahai Kristen, kalian semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian wahai Kristen. Tuh jelas tuh. Karena hanya Kristen yang bernubuat pakai nama Yesus, hanya Kristen yang memanggil Yesus Tuhan, hanya Kristen yang memanggil Yesus bernubuat pakai nama Yesus, hanya Kristen yang mengusir setan pakai nama Yesus. Berarti yang dimaksud di sana adalah Kristen. Itu jelas tuh. Itu pertanyaan yang kedua, yang pertama. Yang kedua tadi pertanyaannya tentang 25 Desember. Nah, ini dia. Hari raya yang dirayakan pada tanggal 25 Desember itu jelas merayakan titik balik matahari musim dingin. Apa itu? Ketika memperingati hari kelahiran Dewa Matahari yang tak terkalahkan, dan itu adalah perayaan Romawi kuno, bangsa Romawi yang senantiasa merayakan jauh sebelum Kristen itu dilegalkan menjadi sebuah agama kekaisaran, sudah diperingati. Dies Natalis Solis Invicti, atau kelahiran Dewa Matahari yang tak terkalahkan. Inilah cikal bakal Natal 25 Desember yang akan diperingati oleh saudara-saudara kita Kristen. Artinya memperingati hari kelahiran Dewa. Dewa siapa? Dewa Horus, Dewa Matahari. Makanya mereka beribadah Sunday. Sunday itu artinya hari matahari. Mereka beribadah pada hari matahari karena mereka sebenarnya adalah mempertuhankan Dewa. Jadi Yesus yang datang mengaku kepada Paulus, akulah Yesus yang kau aniaya, itu adalah jelmaan dari iblis. Ya, yang adalah cikal bakal pengganti daripada Dewa Matahari, dewa-dewa yang disembah oleh orang Roma dan Yunani pada masa itu, Hercules dan juga Zeus. Makanya perayaan Natal ini siapa punya hari raya? Hari rayanya orang Yahudi? Bukan. Keturunan Abraham memperingatinya? Enggak. Umatnya Nabi Musa memperingatinya? Enggak. Umatnya Nabi Daud memperingati? Enggak. Penerusnya Salomo memperingati? Enggak. Umatnya Yesus peringati? Enggak. Enggak juga. Diperingatinya nanti di Katolik sampai kepada turunannya ke bawah. Kalau orang berakal pasti bertanya, loh kok bisa ya orang Yahudi tidak memperingati ini? Kok kita orang Kristen yang mengatakan dari Yahudi juga, bahkan mengambil terjemahan kitab Yahudi, kok justru kita memperingati hari kelahiran Dewa? Ada apa dengan kita? Cek per cek, bagi yang berakal akan paham. Ternyata agama kekristenan itu tidak berasal dari Timur Tengah, melainkan berasal dari Barat yang diajarkan oleh pendahulu-pendahulu mereka menyembah kepada dewa-dewa. Demikian. Baik. Silakan.
Lanjut Kang. Ya, John, Muslim apa Kristen, John? Dibuka mute-nya, John. Bang Saragi silakan. Atau Bang Lontara mau bertanya dulu silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muslim ya, Bang John? Waalaikum. Bang Zuma. Ya, Muslim apa Kristen, Bang? Islam. Oh, silakan. Hal yang amat menarik membicarakan masalah antara Islam dan Kristen. Tapi pada kesempatan ini saya ingin bertanya tentang masalah Islam. Ada hal yang agak meragukan. Mohon penguatan dari kawan-kawan, terutama dari Guru Zuma. Yang pertama itu mengenai turunnya wahyu Al-Quran, maksudnya turunnya wahyu itu kan random. Ayat pertama surah Al-Iqra. Surah apa ya sih? Surah Al-Alaq, Pak, ada kajian Islam lagi nih. Surah Al-Alaq. Itu di susunan Al-Qurannya itu, di musabnya itu tidak berada di pertama. Ayat yang terakhir Al-Maidah ayat 3 kalau tidak salah saya. Koreksi saya kalau salah. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Nah, yang ingin saya tanyakan, setelah kita tahu Al-Quran itu turunnya random berdasarkan asbab nuzulnya ataupun tidak, tetapi siapa yang menyusun mushaf itu? Al-Fatihah yang pertama, An-Nas yang terakhir. Itu yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, tolong jawab itu dulu. Nanti kalau apa nanti saya mau tanya yang lain lagi. Oke, gini Bang, Abang mendengarkannya di bawah aja ya. Kita kasih kesempatan buat yang lain juga. Silakan Gerunda. Iya, baik. Jadi orang mau mencari kesalahan Al-Quran, mencari kesalahan Islam supaya murtad, itu adalah orang yang sebodoh-bodohnya manusia. Ya, ulaika hum syarrul bariyah. Jadi semoga aja saudara kita tadi itu hanya proses memperdalam akidah, bukan memperbodoh diri. Islam ketika didatangkan sebuah kitab Al-Quran, yang dinilai itu bukan susunan bacaan. Bukan itu. Kalau susunan pengabaran itu bukan kitab suci namanya. Itu adalah karya ilmiah, skripsi atau tesis. Hasil penyelidikan, jatuh-jatuhnya surat kabar. Al-Quran tidak kayak begitu. Coba Anda lihat tuh. Umat Islam begitu apiknya kemudian hukum-hukumnya, tata cara ibadahnya, ya, prosesi kemudian amalan-amalannya, semua tersusun dengan rapi. Tak ada revisi, tak ada koreksi, tak ada penyusunan, perbaikan dan seterusnya. Subhanallah. Umat Islam sholatnya teratur, waktunya tertentukan, kemudian rakaatnya sudah dipastikan, bacaannya sudah sangat jelas, niatannya, segala-galanya sudah diatur dengan apik dan sempurna dalam Islam. Kok justru ada Islam bertanya tentang susunan-susunannya? Rasulullah Muhammad SAW yang mengatur itu semua. Tidak ada perintah kemudian surah Al-Alaq wahyu pertama maka ditulis ada halaman pertama, bukan begitu. Kemudian Al-Maidah dia yang paling terakhir, bukan kayak begitu. Itu maunya Anda. Tapi baginda Rasulullah Muhammad SAW yang mendapatkan wahyu, yang memimpin kemudian penyusunan kemudian tentang penamaan surah dan apa yang tertuang di dalam Al-Quranul Karim. Nah, kita nggak melihat dari sana. Kalau Anda mau yang tersusun bla 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 bla, itu adalah karya manusia. Allah tidak. Allah sengaja kemudian membuat Al-Quran itu acak supaya manusia kemudian terpanggil untuk belajar. Di surah yang sama, di surah 1 membahas ayat pertama membahas tentang kitab. Tiba-tiba di ayat kedua membahas tentang penciptaan. Tiba-tiba ayat ketiga kemudian membahas tentang hak hukum. Kenapa demikian? Karena Al-Quran diwahyukan oleh Allah untuk dikaji. Al-Quran itu bukan seperti dongeng, diceritakan dari pembukaan, kemudian klimaksnya, langsung kesimpulannya dan penutup. Al-Quran enggak. Al-Quran itu adalah ilmu yang kemudian diwahyukan oleh Allah untuk diurai. Makanya Nabi Muhammad SAW diutus untuk menguraikan Al-Quran itu. Ayat per ayat kemudian diuraikan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Seperti itu adanya. Nah, kenapa kemudian Anda menginginkan penyusunan seperti itu? Karena mungkin Anda membaca buku-buku yang lain, kok ini ada teratur. Jangan disamakan dengan Al-Quran, tapi lihat bagaimana umat Islam menjalankan Al-Quran. Bagaimana umat Islam kemudian mempraktikkan isi Quran,
Mereka sholat diawali dengan wudhu. Bukan besok dirubah, sholat dulu baru wudhu. Enggak, semua diatur. Menghadap ke kiblat, diakhiri dengan salam dan seterusnya. Atur sedemikian rupa. Padahal kitabnya teracak, tapi pada praktiknya semuanya terstruktur dengan baik, rapi. Ketika mereka kemudian sholat, menghadapnya semua satu arah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Itu udah berbaris tuh. Pertama, kedua, ketiga. Dan tidak ada yang saling membelakangi. Nggak ada yang menghadap ke sana, nggak ada yang menghadap ke sana. Semuanya satu arah. Allahu Akbar. Semua takbir. Nggak ada yang rukuk, nggak ada yang sujud. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Serentak. Amin. Tidak ada yang teriak, dalam nama Yesus. Tidak ada yang kayak gitu-gitu. Tidak ada yang tepuk tangan, nggak ada. Teratur. Tidak ada yang kayak gitu. Teratur semuanya. Padahal kitabnya teracak. Kenapa teracak? Untuk merangsang akal manusia mengkaji kitab ini. Makanya yang sampai kepada Islam itu, yang sampai kepada kebenaran Al-Quran itu adalah mereka yang menggunakan akal. Karena hanya orang yang menggunakan akal yang akan mendapatkan pelajaran. Kalau orang yang tidak menggunakan akal, hanya ikut orang tua ke gereja ikut. Orang tua kemudian nyembah Yesus ikut, orang tua Natalan ikut tanpa mau bertanya, ini dasarnya apa? Ini ajarannya dari siapa? Ini siapa yang mencontohkan ajaran seperti ini? Nah itu, kalau di Islam enggak. Apapun yang kita lakukan di umat Islam itu harus didasari dengan ilmu. Tak ada yang kita lakukan tanpa ilmu. Harus semuanya ilmu. Makanya wahyu yang pertama turun itu ikra. Baca, 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 baca. Kenapa harus sholat? Kenapa harus puasa? Kenapa harus zakat? Karena itu perintah. Berbeda di Kristen. Tak ada perintahnya. Yang ada perintahnya tidak dijalankan. Yang tidak ada perintahnya justru dijalankan. Ya, silakan. Jordan, kau ada adab tidak, Jordan? Beliau Kristen, Bang. Assalamualaikum. Kalau Ya, Kristen sudah itu tahu nggak kami pakai tahu adab. kau Kristen tidak beradab. Jangan kau tunjukkan kekurangan ajaran di sini. Harga yang lagi bicara itu. Assalamualaikum. Oh, dasar memang ini. Cepeng. Diskusi aja, saudara. Diskusi, yuk. Diskusi, Kalau yuk. diskusi pakai cara yang beradab lah. Diskusi kita. Jangan kau perhatikan ajaran Paulus di sini. Ya, kalau mau berdiskusi, ayo tema yang paling kamu kuasai. Silakan. Ya, Bang Saragi, silakan bertanya lagi, Mas Saragi. Ini sampah kayak gini simpan di tempat yang semestinya, teman-teman. Moderator. Mas Saragi. Balikin orang yang kayak gini, balikin ke kandang babi kayaknya. Di sana tempatnya. Lanjut. Lanjut. Bang Cuma ini banyak menyangkal tentang ketuhanan Tuhan Yesus. Tapi sebenarnya ayat tentang menjelaskan ketuhanan Yesus itu banyak itu. Contohnya di Yohanes 1 ayat 1 itu menjelaskan. Yohanes 13 itu menjelaskan. Terus banyak lagi lah ayat-ayat yang menjelaskan tentang ketuhanan Yesus. Tuhan itu apa, Bang, menurut kamu? Tuhan adalah? Pencipta langit dan bumi. Nah, Yesus adalah? Yesus adalah firman Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Kok beda tadi? Kok beda? Kok beda? Anda mengatakan Tuhan adalah pencipta langit dan bumi. Yesus adalah? Kok beda? Firman Tuhan. Firman Tuhan. Berarti bukan Tuhan. Dia firman Tuhan, berarti bukan Tuhan. Gimana dong? Nah, inilah yang saya katakan. Orang Kristen itu mengalami sinkretisme, menggabungkan antara ajarannya Yesus dengan ajaran Roma, ajaran politeisme. Satu Tuhan digabungkan menjadi banyak dewa-dewa. Tadi Tuhan adalah pencipta langit dan bumi, waras. Ketika ditanya siapa Yesus, dia adalah Tuhan juga, tapi dia adalah firman. Apa itu namanya? Itu namanya otak Anda robek. Tuhan itu pencipta langit dan bumi. Yesus adalah ciptaan, dia bukan Tuhan. Tapi kemudian dia dituhankan oleh Kristen. Kenapa? Karena adanya sosok makhluk halus yang datang kemudian menggerogoti Paulus yang mengaku sebagai Yesus. Siapakah engkau Tuhan? Aku adalah Yesus yang kau aniaya. Seketika makhluk itu menggerogoti otak Paulus, dan Paulus kemudian mendoktrin jemaatnya, pengikutnya Kristen untuk mempertuhankan kepada makhluk halus tersebut. Sehingga ketika ditanya, siapa kau Yesus? Aku adalah utusan Tuhan. Itu jawabannya. Kristen ditanya, Yesus siapa kawan? Tuhan. Ada banyak sisi ketuhanan Yesus. Yang pertama, Yohanes 1 nomor 1. Loh, itu ucapan orang yang tidak dikenali loh. Sampai hari ini orang Kristen tidak mengenal siapa penulis kitab Yohanes ini.
Hanya ditulis aja, ini tulisan Yohanes. Kata siapa itu tulisan Yohanes? Itu bukan Halo, tulisan Yohanes. Assalamualaikum. Itu bukan tulisan Yohanes itu. Tidak ada Yohanes pernah, murid Yesus pernah menulis kitab ini, nggak ada. Tapi karena gereja mula-mula bingung untuk menentukan siapa penulisnya, maka ditulislah bahwa ini adalah karangan Yohanes. Yohanes yang mana dulu? Itu bukan ucapan Yesus, Bang. Kalau Anda melihat di Yohanes 1 nomor 37 baru ada muncul ucapan Yesus di situ, ditengarai ucapan Yesus. Itu pun belum tentu, karena tidak ada tangga sanad, tidak ada mata rantai kemudian penyampaian kepada siapa, lalu kepada siapa kemudian Yesus berfirman, bersabda. Itu nggak ada. Jadi Yohanes 1 data 1 itu adalah tulisan pengarang. Pada mulanya adalah firman-firman itu bersama-sama. Itu dari kata-kata mana, dari mana diambilnya itu? Dari mana dia mendapatkan ucapan itu pengarang? Firman Tuhan bukan, sabda Yesus juga bukan. Dari mana penulis Wahyu, penulis Yohanes membawa materi itu? Pada mulanya adalah Logos. Logos itu bersama-sama dengan dewa. Dari mana kemudian penulisnya mengambil narasi ini? Yesus tidak pernah berkata seperti itu. Yesus di Yohanes 1 dituduh berkata nanti di data nomor 38. Di situ diawali, apakah yang kamu cari? Itulah sabda Yesus pertama di kitab Yohanes 1. Di data nomor 30. Apakah yang kamu cari? Kata mereka kepadanya, Rabi, di manakah engkau tinggal? Yesus berkata kepada mereka, marilah dan kamu akan melihatnya. Itu sabda Yesus itu. Kalau itu betul. Kalaupun ditanya dari mana pengarang Yohanes tahu kalau itu adalah sabda Yesus, ente leheng-eleheng ente. Asal tulis aja. Gak ada bukti kalau itu ucapan Yesus. Karena pengarang Yohanes tidak bertemu langsung dengan Yesus. Mana buktinya? Baca Yohanes 21 nomor 24 dan nomor 25. Ternyata pengarang kitab Yohanes bukan murid Yesus. Jadi ketika Anda membawa Yohanes 1, itu tuduhan. Yang kita minta ini, Yesus mengajarkan apa kepada pengikutnya Bani Israel? Apakah dia mengajarkan Kristen? Enggak. Kristen itu pengikut Paulus. Agama baru, sekte baru yang muncul di luar Yahudi. Bukan ajaran Yesus. Makanya tak ada orang Yahudi di Indonesia ini yang datang ke Indonesia mengajarkan menyembah kepada manusia Yesus. Tak ada. Yang mengajarkan adalah Jerman, Portugis, apalagi Belanda. Ada nggak orang Yahudi? Tak ada, nggak ada. Nggak ada, Bang. Jadi kalian mengikuti agama menyembah anak orang itu, Yesus yang kalian katakan, ya itu ajaran dari Barat, bukan ajaran dari Timur Tengah. Sekira gitu.